Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di atas puji-pujian kami, dan Kau mengirimkan Roh Kudus-Mu hadir untuk memberkati kami semua dengan pemberitaan firman-Mu. Perjelas, buka setiap hati, jiwa roh kami, pikiran kami, seluruhnya terfokus kepadamu, terfokus kepada kehadiran-Mu dengan kekuatan firman dan Roh Kudus. Semua tercipta, semua ada karena firman dan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir, melimpah-limpah dalam kehidupan hamba, terlimpah dalam kehidupan kekasih-kekasih-Mu, terlimpah untuk Indonesia, sampai Indonesia terjadi kegerakan besar. Engkau mengutus hamba kekasih-Mu, malaikat sang surya, untuk memimpin kegerakan akhir zaman yang akan menjangkau bangsa pilihan-Mu yang telah Engkau berikan janji untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saat ini Roh Kudus berbicaralah Engkau kepada Indonesia. Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dihadapi Indonesia, Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kasih Tuhan. Berita yang sangat indah, yang sangat baik, yang sangat memberikan pengertian bagi kita mengenai janji Tuhan. Tema ini tahun lalu sudah saya sampaikan. Waktu itu yang saya sampaikan mengenai janji Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi ini sesi ketiga, dan 3 kali ini saya sampaikan mengenai janji Tuhan kepada Abraham. Sudah saya sampaikan untuk kebenaran firman Tuhan 2 sesi. Nah, ini sesi ketiga, Roma 11 ayat 25 sampai 28 lagi kita akan baca supaya menjadi berkat untuk kita dan kita paham, dan kita akan memberkati umat pilihan itu, bangsa Israel. Kita doakan supaya menerima keselamatan yang abadi dari Tuhan Yesus Kristus. Roma 11 ayat 25 mulai sampai 28. Penyelamatan Israel. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa. Saudara, ini yang saudara ingat. Sebagian dari Israel tegar, tengkuk, tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Alias mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Israel itu yang ada sekarang ini bukan Kristen. Saudara memahami ini. Israel yang ada sekarang ini bukan Kristen. Memang yang pertama kali menerima pencurahan Roh Kudus itu orang Israel. Yang mengalami pertobatan 3.000 dibaptis itu orang Israel. Tapi selebihnya itu mereka menolak, berkeras hati. Juru selamat bukan dia. Masakan juru selamat lahir di kandang domba.
Masakan juru selamat datangnya dari Galilea. Mereka berpikir Yesus Kristus itu datangnya di kerajaan, di tempat yang mewah. Nah, ini saudara pahami bahwa Israel yang ada sekarang ini bukan Kristen, saudara-saudaraku. Sebab itu perlu kita doakan, kita berkati supaya diberikan hatinya terbuka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya memberkati Israel. Saudara paham ini? Saudara-saudaraku yang di luar paham hal ini? Mereka tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi mereka itu menolak, Israel menolak Kristus. Tuhan itu memberi kesempatan supaya bangsa-bangsa lain itu masuk dan jumlahnya genap. Nah, bangsa-bangsa lain itu siapa? Kita ini bangsa lain, bukan bangsa Israel. Ya, saya lanjutkan. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ya, jadi nanti kalau jumlah bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel sudah masuk sesuai yang dijatahkan dari Tuhan, itu dari bangsa lain itu untuk menjangkau bangsa Israel, sehingga nanti bangsa Israel semuanya akan diselamatkan menerima Juru Selamat. Sampun jelas? Nah, bab itu kita doakan dia. Ya, terus, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jadi dosanya nanti akan dihapus oleh darah Yesus Kristus. Terus, mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya, terima kasih. Jadi Israel yang sekarang ini di negara Israel itu mereka memusuhi Injil. Di dalam Injil itu adalah kebenaran Allah. Di dalam Injil itu membentuk kebenaran, itu membentuk iman. Ya, membentuk iman kepada seseorang sehingga orang yang percaya itu jiwa dan rohnya selamat, masuk surga. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini. Kalau seizin Tuhan orang itu kecelakaan, langsung mati, orang percaya itu, jiwa rohnya masuk surga enggak? Masuk surga. Yang dari debu tanah kembali kepada tanah. Saya pernah sampaikan kepada seseorang bahwa istri dan anaknya itu kecelakaan langsung meninggal. Nah, dia terus putus asa, seorang bapak ini meninggalkan Juru Selamat dan sebagainya. Saya sampaikan, Pak, di saat istri bapak dan anak bapak itu meninggal dalam posisi iman yang teguh, jadi malaikat Tuhan perintahkan untuk mengambil jiwa rohnya, langsung masuk Firdaus. Itu tertulis dalam Lukas pasal 16, Lazarus dan orang kaya. Nah, saya sampaikan seperti itu, akhirnya muka dari seorang bapak itu cerah, bersukacita bahwa jiwa dan rohnya selamat masuk surga. Jadi saudara, ini Israel menolak Kristus, menolak keselamatan. Sebab itu saudara doakan, kalau mengenai kekasih, dia kekasihnya Allah karena nenek moyang. Nah, sekarang kalau Allah itu berjanji mengasihi Abraham, mengasihi keturunannya, sampai sekarang tetap dikasihi, diberkati mereka karena janji kepada nenek moyang.
Haleluya. Amin. Hmm. Matius pasal 15. Kita baca ayat 24 dulu. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya kan? Yesus Kristus sendiri terus terang kepada seorang ibu yang dari ayat 21 itu bertalu-talu minta tolong. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku sangat menderita. Murid-muridnya sambil bilang begini, Tuhan, Guru, tolong. Perempuan itu suruh diam. Dia berteriak-teriak minta tolong terus. Ini jawabannya untuk murid-murid. Aku ini datang hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Dicari itu. Jelas kan? Yesus Kristus sendiri katakan, aku ini datang untuk keturunan Abraham. Ini jelas kan? Jelas nggih? Ya, saya mohon untuk saudara-saudara yang di luar sana, kalau mendengarkan YouTube yang saya sampaikan. Jadi Israel ini, yang ada di negara Israel itu bukan Kristen. Terus agamanya apa? Agama Yahudi yang dia anut. Nah, saudara, kita harus memahami hal ini, jangan sampai terjadi sesuatu terus saling serang menyerang, Kristen diserang dan sebagainya. Kristen itu sekali lagi bukan Israel. Nantinya kalau bangsa-bangsa lain itu sudah masuk, jumlahnya penuh, nanti yang akan dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka adalah bangsa-bangsa lain menyatu untuk menyadarkan Israel bahwa juru selamat itu namanya Yesus Kristus yang kamu salibkan. Ini disalibkan sampai bencinya, salibkan dia, gantung dia dan bersama-sama orang jahat. Ini mereka menolak. Yang menolak itu bukan orang sembarang, imam-imam, ahli-ahli Taurat. Mereka ngerti kitab suci, saudara. Itu yang menolak. Akhirnya rakyat juga ikut-ikut menolak. Yang tadinya tidak katakan salibkan, karena imam-imam. Ini tokoh-tokoh orang Yahudi saat ini menyalibkan Yesus Kristus, menolak Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, Israel yang ada di negara Israel sekarang bukan Kristen mayoritas. Berarti siapa dia? Dia menolak Kristus. Nah, sekarang siapa yang datang ini? Kita baca ayat 22 dan selanjutnya. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, ini perempuan Kanani yang datang kepada Yesus terus, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Haleluya. Ini perempuan yang datang itu perempuan Kanani, bukan bangsa Israel. Manusia yang datang kepada Tuhan. Jadi yang ditimang-timang, yang disayang-sayang itu umat keturunan Abraham. Dia khusus membawa roti yang sangat istimewa, disediakan untuk anaknya, sangat istimewa. Roti ini roti istimewa, kok dilemparkan kepada anjing? Saudara, perempuan Kanan ini mengalami koreksi, tetapi bagaimana sikapnya dia? Perempuan Kanani ini mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Mendekat, tidak menjauh. Kalau orang ini gampang kesinggung hatinya, perasaannya gampang tersinggung, marah enggak? Marah, emosi, meledak-ledak. Kenapa? Aku manusia dikatakan anjing. Jadi di hadapan Allah itu yang ditimang-timang itu bangsa keturunan Abraham dari Yakub. Sangat istimewa. Sehingga yang lain itu dianggap anjing. Nanti kalau suatu saat saudara mengikuti kegerakan akhir zaman, diajak menjangkau bangsa Israel. Kalau nanti bangsa Israel katakan, "Kalian itu anjing-anjing, ngapain datang ke sini?" Apakah sudah langsung ini marah, pukul dia dengan hikmat marifat? Tidak. Orang yang dipakai untuk menjangkau bangsa Israel nanti memiliki keistimewaan, hatinya memiliki hati Bapa Adonai. Kasihnya itu kasih agape, penuh cinta kasih. Coba kalau saudara memiliki anak yang saudara cintai, terus anak itu meludahi saudara, apakah anakmu itu kamu pukul sampai mati? Kan tidak. Ini contoh. Jadi nanti kalau saudara dipakai Tuhan untuk menjangkau ke sana, sudah dikatakan anjing. Nah sekarang gimana menghadapi situasi kondisi sehari-hari hidup ini? Kalau saudara gampang emosi, bekerja capek, terus marah-marah, saudara ingat, perempuan Kanani dikatakan tidak pantas. Roti yang disediakan untuk anak-anaknya dilemparkan pada anjing. Bagaimana sikapnya? Mendekat, menyembah, mencurahkan isi hati. Poin-poin ini saudara ambil supaya kekuatan saudara semakin dilimpahi dari tempat mati, semakin diperbarui. Mencurahkan isi hati, fokus engkau yang layak disembah, engkau segala-galanya, engkau yang kekal. Aku mendengar engkau dari keturunan Daud, engkau yang telah menyembuhkan orang lumpuh, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang bermasalah engkau tolong. Engkau
engkau pasti menolong aku. Tapi dalam hati dia sujud menyembah. Tinggikan dia, agungkan dia, muliakan dia. Setelah menyembah, sekelumit dalam hati, Tuhan, tolonglah aku. Anakku perempuan sangat menderita dirasuk iblis. Tapi dengan kelembutan hati, dia katakan seperti itu. Coba jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus itu roti hidup. Yesus itu roti hidup yang istimewa, penuh kesucian, penuh keagungan. Secuil roti itu sudah sangat cukup, perempuan katakan. Apa dia katakan? Kata perempuan itu benar, Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah roti. Sedikit berarti jatah yang istimewa memang untuk Israel. Ini saudara, sekalipun sedikit bangsa Israel itu, maksud saya Kanani, perempuan Kanani ini mendapatkan anugerah. Apa ya? Sekalipun kekuatan imannya itu hanya sedikit, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Imannya tadi terbentur-bentur dari awal. Yesus mendengar tapi tidak menjawab. Terbentur murid-muridnya, berusaha supaya perempuan ini berhenti, dihentikan teriakannya. Apa yang perempuan dapatkan setelah imannya teguh? Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat dunia. Tolong aku Tuhan. Engkau bisa menolong. Engkau bisa membela aku Tuhan. Tapi ini cucuran air mata yang keluar. Hatinya yang menjerit. Engkau yang bisa Tuhan. Kalau orang itu mengalami koreksi hidup, benturan-benturan dalam hidupnya, tetaplah kokoh. Dia adalah kekasih surgawi yang kekal, yang tidak pernah berubah. Amin. Dia ada di dekatmu, dia dekat dalam kehidupan kita. Seperti yang saya saksikan waktu saya ngambil puasa 10 hari itu. Saya diajar, dididik untuk fokus pada dia. Karena fisik tidak mungkin kuat untuk berdoa. Dalam batin, dalam suara yang lembut. Bapa Adonai Engkau kekal. Kau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Bapa Adonai Engkau kekasih jiwaku. Lantunkan sepenuh hati. Perempuan kami mengalami seperti itu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anaknya sembuh.
ini doa, sembah syukur kepada Dia. Jadi penolakan Israel itu membuat kita selamat, tapi kita ada nama disebut anjing-anjing Kanani. Supaya apa? Memiliki kerendahan hati. Kalau kita bisa dipakai untuk menjangkau mereka, ada pemimpin yang Tuhan akan utus nanti. Jadi situasi kondisi dunia yang sekarang menggenapi Matius pasal 24 itu berarti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sudah sangat dekat. Amin. Sudah sangat dekat. Di dalam Galatia pasal 3, 13 dan 14 kita baca dulu. Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus Kristus disalibkan itu untuk menebus umat manusia dari kutuk hukum Taurat. Ditebus, dihapus segala pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Yesus Kristus melakukan ini supaya berkat-berkat Abraham, berkat yang dijanjikan untuk Abraham, itu turun untuk kita. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 katakan Abraham akan jadi berkat. Siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Sebab itu kita doakan bangsa Israel supaya menerima juru selamat dimanapun mereka tinggal. Yang sekarang tinggal di negara Israel itu dua suku, suku Yehuda dan Benyamin. Sementara yang 10 suku itu nyebar di seluruh jagat. Suatu saat Tuhan akan kumpulkan di tanah perjanjian lewat kegerakan akhir zaman. Jadi sekali lagi yang dipakai kita untuk menjangkau mereka. Bangsa kafir disebut predikatnya adalah anjing-anjing Kanani untuk memohon remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Tapi kekuatan yang dahsyat itu akan Tuhan pakai nanti untuk menjangkau bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sembah Dia, muliakan Dia. Saudara, Tuhan menyediakan tubuh dan darahnya menjadi makanan yang sejati, menjadi minuman yang sejati. Yesus katakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan hidup oleh aku, dan Tuhan akan membangkitkan pada akhir zaman. Kemuliaan, keagungan, kejayaan, cinta kasih yang sangat besar Dia berikan. Untuk siapa? Untuk bangsa-bangsa lain. Untuk kita. Setelah kita makan sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya, kekuatan akan melimpah. Saudara akan dipakai menjangkau bangsa kekasihnya Allah, keturunan Abraham. Kalau ada pertanyaan dari Tuhan, apakah engkau mengasihi aku, anak-anak, seperti aku mengasihi? Silahkan saudara jawab sendiri.
Dia menyerahkan nyawa, tubuh, jiwa, dan rohnya untuk kita. Kemuliaan, keagungan, kejayaan, kuasa dicurahkan di Bukit Jaldo. Allah Roh Kudus dan firman-Nya ada, berbicara untuk kita, memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, berkat melimpah dalam perjamuan suci ini. Kuasa kebangkitan menyatu, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus menyatu dalam perjamuan suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Saudara angkat tubuh Tuhan. Maha suci Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas Bukit Jaldo. Kita dengarkan firman-Nya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tubuh cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, berkat yang tiada taranya untuk bangsa kafir, sekalipun Engkau sendiri yang mengatakan kami hanya anjing Kanani, tapi mendapatkan kasih karunia-Mu, sekalipun remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu sungguh sangat berarti bagi kami. Ajar kami memiliki sikap seperti seorang ibu Kanani yang merendahkan hati, yang disembah Tuhan Yesus Kristus, tidak memuja perasaan, tidak memuja diri, tetapi perempuan Kanani sujud menyembah kepadamu. Setelah mendekat kepadamu menyembah, baru mengutarakan isi hati, sikap doa yang Kau ajarkan, biarlah Kau tanamkan dalam kehidupan kami. Yang kami percaya Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami. Kami tidak berjalan sendiri. Janji-Mu adalah tepat. Sampai detik ini, sekalipun Israel, kekasih-Mu, masih banyak yang menyembah berhala, Engkau tetap mengasihi.
Ialah ajar, didik, latih kami memiliki kasih seperti kasih-Mu. Apapun keadaan orang yang kami kasih, ajar kami tetap membara, mengasihi, mencintai, memperjuangkan untuk tegak tercacat dalam Tuhan. Karena sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber jawaban Engkau satu-satunya, Tuhan Yesus. Kami serahkan semua anak-anak-Mu, dari anak-anak kecil sampai yang dewasa. Problem apapun Engkau sanggup menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, gerakkan, kobarkan, perintahkan para malaikat badai balantara surga dari 7 divisi. Tolong mereka, berkati anak-anak, kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan. Perintahkan malaikat untuk menopang, membimbing dalam segala kebenaran, membimbing dalam segala usaha buat mereka sukses, berhasil. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus yang berdarah, dosa-dosa dihapus, sakit penyakit mereka disembuhkan. Kalau mereka berobat melalui dokter, obat-obat dari dokter Engkau berkati, Engkau rapi dengan kuasa bilur-bilur-Mu, menjadi berkat untuk kesembuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu. Engkau membuatnya berhasil mereka, dan Engkau memberkati anak-anak sekolah. Berikan berkat semangat belajar, berikan berkat otak yang brilian, jenius, fisik yang sehat kuat menyertai mereka. Buat mereka berhasil, buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa Surgawi. Setiap anak-anak-Mu yang belum bisa berkumpul, Engkau turunkan kuasa-Mu untuk menuntun mereka datang berkumpul dengan Engkau. Nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan Tuhan untuk saudara kami Rahayu Ujang. Berkati, bangun imanmu, pengharapan kasih kepada berita sukacita yang hamba telah sampaikan. Tanamkan dalam hati, jiwa, roh, sehingga dia bangkit datang kepada Bapa Adonai. Terima kasih. Segala puja-puji, hormat, syukur bagimu. Berkati semua murid-murid yang dididik, diajar Eliana yang kemarin mengadakan acara 1 hari. Tanamkan benih-benih kebaikan firman Tuhan. Selamatkan mereka dimanapun mereka tinggal. Dijaga, dirajut, dialih dengan kuasa yang Engkau pakai pada akhir zaman mereka. Terima kasih Bapa, seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, kami unjukkan kepada-Mu. Tuhan terima, dan Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat dari surga sampai berkelimpahan dalam perbendaharaan hidup mereka. Pintu-pintu berkat pertolongan terbuka dari timur, barat, utara, selatan. Tercurah berkat dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dilimpahkan dalam kehidupan kita semua, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.